Kulumit mengupas tentang apa itu Bono. Ya, apa itu Bono? 17 abad sebelum Masehi. Supaya jangan meresahkan. Masih anak-anak, Ya, dia suka air. ya, dia mirip seperti gajah. Tetapi bukan gajah. Dia ini memang dari awalnya sudah menyerupai seperti itu atau Nah, andai nih Hmm. begitu menyurut PLTA, disurutkan PLTA, kembalikan pada bentuk dasarnya Sungai Kampar sebelum PLTA Ya, aja, sebelum ada PLTA Lubuk itu masih ada. masih ada ya. Oke. Itu berapa lama tuh, Ku? Istilahnya Tahun ke tahun. ya, tahun ke tahun deh ya. Dikarenakan lubuk yang luas ini, yang dalam dan luas, memang curahan air Kamparnya di situ, Sungai Kamparnya memang Kuat. terjal. Jadi tata ruangnya masih terjaga karena hentaman air itu tadi. Oke. Dikarenakan ruang ini juga tak layak lagi bagi mereka. Iya. Mereka semakin besar. Iya. Sementara mereka juga dididik terus. Di air itu. Nah, oleh emaknya sendiri Iya. dan beberapa sejawat emaknya. Iya. Ya, emaknya ini memang peringkatnya Ibu Partiwi. Kemudian sampailah mereka betul-betul menyatukan kekuatan air, api, angin, tanah. Tapi kan dari awalnya memang hobinya mereka juga main air. Iya. Karena tata ruang semakin Sempit. pada masa itu memang jalan umum bagi masyarakat pada umumnya memang melewati sungai. Nah, maka beliau dipindahkan ke hilir. Karena takut mengganggu Ya. orang yang lalu lalang di sungai. Katakanlah kata sepakat. Iya. Di mana dia katakan kata sepakat? Para sepuh yang bunda nih ya. Ya, yang bunda. Yaitu di langgam. Disanggamkanlah pendapat Leting yang di Tuan besarkan. Iya. Tuan Ibu Pertiwi ini. Iya. Kalau istilahnya kerajaan itu, kalau istilahnya kerajaan bukan kerajaan ya. Iya. Itu Bunda Parmaesuri. Bukan Parmaesurinya, bundanya. Bunda Permaisuri, Nah, ibunya itu Permaisuri kelasnya. ya. Oke. Dikatakanlah kata sepakat awal. Ada pulaunya. Di pertemuan sungai itu Nah, ada sebuah pulau. pertemuan sungai. Ya. Sungai Kampar Bisa kiri dan disebut kanan pulau, itu. bisa disebut Pulau Terapung. Oh, iya. Yang pertemuan kan disebut sekarang ini Kualo Soko kan? Orang nyebut sekarang itu kan? Lokal tetap yang dari pusatnya tetap Nyebut? dari kota Indra para Bataraguru tetap Kuala Soko. Mm. Kuala Soko. Iya. Satu, pertama kuala, yang kedua kepala. Iya. Nah, sepakatlah antara Kampua ini dengan Subayang. Bunda Dewi. Iya. Kiri dan kanan tadi. Untuk memposisikan ini di mana? Kemana? Iya. Ini peringkatnya sudah betul nih, anak-anak ini sudah peringkatnya Bataraguru. Iya. Pasnya kita sebut betul-betul peringkatnya Indra. Betul. Beliau salah satu garis keturunan sesepuh atau Soko Pade di kota Indra dunia. Iya. Yang berpusat di Muara Takus. Nah, kan? sekarangnya. Iya, sekarang. Ya. Nah, akhirnya untuk mengayomi itu salah seorang yang masih keluarga besar itu juga, yang betul dia juga Bataraguru, Ya. yang sudah peringkatnya Kasatria, yang bernama, inilah yang disebut dengan nama Indra. Nah, Indranya ini Indra apa? Iya. Inilah Indra Saka. Saka bahasa Sanskerta. Iya. Indra Soko, Soko Indra. Soko Indra. Indra Soko, Soko Indra. Silakan bolak-balik kemana. Iya. Beliau ini betul-betul sudah menguasai ilmu
kesatria, Kasatria Mandraguna. Ini masanya masih di abad 17 sebelum Masehi ini. Dah menurunlah kan. Kita sekarang kan di Masehi. Ya. Menurunlah masuk abad 15-nya. Ya, dah sampai ke 15-an. 100 tahun kemudian. Iya, gitu. iya. Nah, sepakatlah. Ditaruhlah dia untuk menjadi tameng di kualanya, yaitu pertemuan antara asin dan tawar. Oke. Jadi kenapa terjadi gelombangnya? Ya. Ketika dia merasa rindu, ingin ketemu bundanya, atau ingin ketemu pendidiknya, yang maka betul mereka hormati, tetap dia ada kodenya, ada gelombangnya. Iya. Bahkan sebelum dia itu maka disebut gelombang Bono. Iya. Yang saking beratnya lagi di musim penghujan, dia ada harapan mau dapat ketemu bunda. Iya. Sampai ke hulunya. Betul. Itu harapannya gitu. Iya. Cuman suasana sungai ini aja, karena betul sungai ini deras, tentu erosi sering terjadi. Iya, betul. Jadi maka harapan beliau tidak dapat mencapai lagi ketemu bundanya, memikir, mengingat. Istilah balik ke kampung halaman dia lagi. Memikir, mengingat suasana sungai dan tebing, sudah pinggiran sungainya. Iya. Sebab kalau mereka sampai ke hulu, itu setiap mereka lewat, pinggiran sungai tetap runtuh. Iya. Pasti dihentam terus ya. Betul. Maka mereka datang sistemnya secara kesaktiannya. Iya. Inilah sebenarnya di Kampar ini bagian hulu sering ditemukan atau dirokan di tanah yang agak nggak bisa digali. Iya. Tapi dia terasa angker di situ. Iya. Kenapa? Ada seperti ruang. Entah ini ruang ular, entah apa. Iya. Rupanya beliau karena suka air, tetap dicari yang basah. Iya. Dibikin lubang. Bukan lubang, karena kesaktiannya dia bisa menembusi. Begitulah usaha dia untuk bisa balik ke sampai keahliannya bisa mempunyai kesaktian menembusi bumi. Nah, oke, balik lagi ku. Ini kan si Bono ini tadi nih yang dari 12 beradik ini dari ke-12-nya yang masuk ke air, ke-12 orang. 12. Si anak bunda ini tadi baru ya. Kita cerita tadi yang laki-laki. Iya, itu yang laki-lakinya. 7 beradik. Iya. Yang perempuannya. Perempuan juga ditemukan. Ya, yang perempuan itu yang laki-laki ya, yang sampai Kuala Kampar sekarang itu kan. Akhirnya karena ruang tidak mengizinkan lagi, maklumlah malah perempuan emosinya terkadang melebihi. Oke. Maka sampai dipindahkan ke kualanya. Nah, akhirnya ditunggulah dengan bagan batu. Dikasih kode supaya dia jangan masuk ke air asinnya. Oke. Itu yang di Sungai Okan itu kan? Nah, yang perempuan itu kan? Sampai sekarang pun juga demikian. Iya. Nah, ini cuman kan ceritanya nih banyak yang mengatakan bahwa yang laki-lakinya pasangannya katanya ada yang laki-laki di Kuala Kampar dan yang perempuannya istrinya di Rokan katanya. Ternyata kebenaran cerita adik-beradik ya, bukan pasangan suami istri, bukan ya. Nah, mereka dilahirkan. Bahasanya kan itu dilahirkan. Iya. Ini kan bukan dilahirkan, cuman dia dapat dalam pengamalan kebatinannya, dia mendapat untuk mengasuh sebenarnya, mengasuh. Tetapi ini kualitas EQ nih barang atau jati dirinya memang kesatria. Si anak-anak yang 12 nih. Jadi jelas ini betul orangnya pengembara. Iya. Empati. Iya. Tetapi dia nggak bisa diam di tempat. Nah, kalau istilahnya sebuah kekuasaan, dia sangat empati untuk pertahanan. Oke. Jadi pahlawan. Iya. Betul-betul pahlawan tanpa bilang pandang, tanpa tanda jasa istilah sekarang, tanpa jasa, tanpa belas pandang. Iya. Makanya di
diposisikan di pintu gerbang sungai di Kuala-Kuala. Jadilah pertahanan jadinya. Iya, iya, iya. Yang dipimpin oleh gurunya, level gurunya yaitu Maharaja Indra. Berarti mereka memang sudah ditugaskan juga ke sana. Betul, ya? mungkin gitu. Iya. Oke. Nah, buktinya sampai sekarang tentang mistis. Iya. Coba runut lagi lebih dalam. Rupa ini bukan mistis. Iya. Nah, itu kan kebanyakan cerita yang berkembang bahkan di masyarakat di Teluk Meranti itu sendiri, di Kuala Kampar itu sendiri menganggap Bono itu adalah hantu dahulunya, maka itu menjadi momok buat mereka kalau sudah datang gelombang itu kan ada bunyinya gitu kan. Nah, orang menganggap itu Bono datang, Bono orang pada berlari semua, dia menganggap hantu. Bahkan sampai terjadi labeling dari barat itu seven ghost gitu. Nah, jadi alangkah bagusnya nyadarlah. Ketika kita merindukan ibu. Iya. Ketika kita merindukan orang tua, ibu dan ayah. Iya. Gejolak aura diri kita itu kayak apa? Betul. Emosi kita itu meningkat kayak apa? Iya. Kalau andai dihalang. Betul. Kalau andai ditegak ketemu dengan orang tua. Iya. Memang luar biasa. Nah, akhirnya ditemukan apa? Gelombangnya luar biasa. Iya. Kalau saking dahsyatnya itu udah diukur mah oleh kan? Iya. Itu yang kita terima. Tak kurang dari 17 meter ketinggian. Itu yang pas puncaknya yang betul. Ketinggiannya, betul. Tingginya. Iya. Makanannya atau hempasannya itu iya. Berapa? 37 km. Iya. Sejauh itu ya. Sedangkan aliran Sungai Kampar itu deras. Iya, betul. Nah, syukurlah di situ ditaruh. Kalau ditaruh di Sungai Jantan, Sungai Siak sekarang. Nah, aduh. Iya. Kota Pekanbaru habis. Iya, habis lah. Kota Pekanbaru, Pekan Lama, Pekan Tua apa habis. Selesai tetap lah. mencakar Patapan. Iya. Makanya diletakkan di Kuala Kampar. Berarti untuk memposisikan itu betul-betul di atas musyawarah kajian para Batara Guru. Iya. Nah, maka memang waktu masa-masa kolonial dulu kan kapal-kapal yang keluar masuk di Selat Melaka salah itu kan kaprah, banyak yang hancur. Salah kaprah, salah perhitungan, jeblak, habis, selesai. Hilang entah kemana. Nah. Tetapi kalau kita yang dari Indra, kalau dari Trah ini, dari sesepuh ini sampai ke sana, yang Islam dengan pola Islam ucapkan salam dengan kasih sayang, dengan penuh rasa empati. Yang Hindu atau yang Buddha agama sekarang atau yang Kristen, ucaplah dengan salam penuh empati. Iya. Apa yang dapat Anda beri? Doa sama yang kuasa. Semoga mereka selalu dijaga dan dilindungi oleh Sang Maha Kuasa. Kan gitu. Iya. Nah, kalau dari sepuh ini datang begitu, ngerti dia dengan pola yang connect dengan yang kita buka ini. Gelombang itu enggak memutar dia. Gelombang itu tetap seperti biasa dia kalau nyantai dia. Ya. Seketika dia tetap bergelombang, tapi dia tidak bergejolak ya. Walaupun dia hanya yang terakhirnya pakai rakit. Iya. Sebenarnya mereka merindukan. Iya. Begitu nih para sepuhnya datang, rasa rindu dia tuh terasa meredam. Iya. Rasa puas, rasa meredam. Tentu begitu rasa puas, tentu auranya tuh meredam. Tenang jadinya. Nah, tanpa mantra. Iya. Nah, inilah sejarah betul-betul yang turun temurun dalam keluarga kita, hanya cerita bunda di dapur. Iya. Dulu kita coba untuk merancang menulis. Nenek melarang. Itu cerita yang tersebar di masyarakat. Yang cerita bunda yang di dapur tadi itu. Di dalam keluarga kita. Nah, cerita di luar lah, hantu lah, amonyok lah, apalah, inilah itulah. Maka keluarga kita senyum-senyum aja. Nah, itu terkait ada juga menganggap bahwa tentang peristiwa anak dan seorang ibu yang durhaka katanya. Itu gimana tuh?
Nah, itu ya itu di episode teman. Oh. Di restoran yang beda lagi. Oh, tapi tetap Itu berikutnya lagi. Oh ya, itu jauh Jauh lagi. generasi berikutnya. Berikutnya ya. Ini yang cerita awal kita nih ya tentang. Jadi bicara Koto Sibono, Bujang Sibono, awas hati-hati. Nah, Bujang Sibononya yang mana? ya ya. Kalau ibaratnya sebuah sinetron, episode yang keberapa? Iya. Sudah jauh istilahnya. Nah, berarti gitu. Nah, ini terkait nama ini ku. Apakah dahulu tuh namanya memang tadi kan Gajah Meno tadi itu gitu. Nah, Gajah Bono. Kemudian Gajah Bono. Gajah Bono. Nah, menyebut sekarang Bono itu. Apakah penyebutan itu dari dahulu juga sudah Bono? Nah, atau ada nama lainnya Bono ini hanya sebagai kiasan saja? Sebenarnya kiasan. Kiasan. Kenapa disebut kiasan?